wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, di malam yang ke-21 dari bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 12 Oktober 2025 Miladiah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di masjid ini untuk mengikuti kegiatan tabligh akbar dengan tema memperingati 2 tahun Badai Al-Aqsa Palestina. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara, perkenalkan kami dari pengurus Masjid Ar-Rahman menyampaikan beberapa penyampaian bahwa alhamdulillah acara pada tabligh akbar pada malam hari ini kita laksanakan kerjasama antara kantor wilayah Lembaga Zakat Nasional, Lembaga Manajemen Infak Perwakilan Sulawesi Selatan, dan pengurus Masjid Ar-Rahman yang insyaallah mendatangkan pemateri nasional kita Al-Ustaz Muzamil Hasbullah rahimahullah hafizallahu taala. Maka pada malam hari ini alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita untuk membersamai kita, yang kalau kita lihat di YouTube saja, di video-video beliau, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau hadir di tengah-tengah kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sejalan dengan program masjid kita yang mana kita menargetkan dalam 1 tahun kita mendatangkan tokoh nasional. Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kita mendatangkan beliau sebagai dai dan tokoh nasional untuk pertama kali di masjid kita. Insyaallah tinggal 1 kali lagi sehingga target kita dalam setahun mendatangkan tokoh atau penceramah nasional bisa tercapai dalam visi dan misi Masjid Ar-Rahman tahun 2030. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita izinkan kami sebagai MC untuk membacakan beberapa rangkaian acara kita yang pada malam hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah yang langsung dipimpin oleh Ustadz Muzamil. Kemudian acara kedua kita akan mendengarkan nanti sambutan dari Lembaga Zakat Nasional. Kemudian yang kedua kita akan melaksanakan fundraising untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian kita akan melihat sama-sama pemutaran video yang sudah disiapkan oleh tim. Kemudian acara selanjutnya kita akan mendengarkan kajian atau tabligh akbar oleh Ustadz. Kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir kita akan mendengarkan pemaparan dari program-program yang kita laksanakan di masjid kita ini. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghabiskan waktu kami undang dengan hormat untuk memberikan sambutan Kepala Kantor Wilayah Dasnas Lembaga Manajemen Infak Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Al-Ustadz Suwardi SPDI MPD. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di atas ada yang menjawab salam kok? Anda kedengaran Ibu? Dalam hati? Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kaffatin nas wa anzala ma'al furqan liyufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Tak bersyukur malam hari ini bisa bermuajahah, berkumpul, bersilaturahim dalam kegiatan tabligh akbar.
kita sholat berjamaah tadi, insya Allah semoga sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga insya Allah dalam waktu dekat ketika Palestina merdeka, kita sama-sama nanti sholat berjamaah nanti di Masjidil Aqsa. Siap? Berdoa sama-sama. Dan tentu kemudian kita harus berjuang bersama-sama. Jangan biarkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina berjuang sendiri untuk merdeka. Mesti kemudian kita dari Makassar ini, dari Indonesia ini harus kemudian berkontribusi dalam proses kemerdekaan. Sama seperti halnya dahulu yang pertama memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah Palestina tanggal 6 September 1944. Itu negara Palestina, Pak. Yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Palestina ini sangat besar sekali jasanya. Mesti kita kemudian Bapak Ibu harus sama-sama juga balas jasa. Dengan cara dengan cara kita untuk kemudian mendukung kemerdekaan Palestina. Bapak Ibu sekalian, saya Suwardi selaku Kepala Kantor LMI Sulsel mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk kemudian agenda kita malam hari ini. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap di antara kalian sebagai orang yang beriman hatta sampai yuhibba li akhihi mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sama halnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah cara kita selama ini mencintai saudara kita, memperlakukan saudara-saudara kita yang lain sama dengan halnya kita mempergunakan atau memperlakukan dengan orang lain? Kita manjakan diri kita makan enak-enak, makan dengan baik. Apakah kemudian pernah kita ajak saudara kita makan enak-enak, makan baik-baik sama seperti yang kita? Ketika kemudian kita sakit, kita datang berobat. Apakah ketika saudara kita sakit, apakah kemudian kita datang menjenguknya, sekedar sapa? Ketika saudara kita dalam keadaan kena musibah, apakah kemudian kita pernah datang menjenguknya, sekedar menyapa atau mungkin sekedar mendoakannya? Jika ada satu hal, oleh-oleh atau mungkin hal yang bisa dikasih, apakah seperti itu cara kita memperlakukan selama ini saudara kita? Jikalau belum, ayo buktikan Pak. Karena ini erat kaitannya dengan keimanan, pembuktian keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap sebagai orang beriman. Bayangkan Pak, tidak dianggap. Jangan sampai hanya kita menganggap diri kita mengaku sebagai orang beriman, tapi Allah tidak menganggap kita dan mengakui kita sebagai orang beriman. Yang kedua kata Nabi, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Yang tidak peduli dengan urusan umat, dengan urusan masyarakat ini, dengan urusan orang banyak, falaysa minhum. Kata Nabi, itu bukan umatku. Biarkan saja saya sibuk berzikir, baca Quran, sholat, tahajud. Sibuk di masjid, sibuk ibadah. Sementara ada tetangganya, ada saudara-saudari kalian mungkin sedang kerja bakti, sedang ada hajatan, kita tidak mau datang, itu tidak penting katanya. Itu kan urusan mereka. Saya mau sibuk saja zikir, beribadah sama Allah, fokus. Betul, bagus ibadah Pak. Tapi jangan sampai hanya sibuk dengan diri sendiri, soleh secara pribadi, namun kita lupa dengan kesolehan secara sosial. Khawatir Pak. Jangan sampai kesolehan sosial ini yang kemudian kita lupakan, justru itu yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Kan hanya sibuk dengan diri sendiri, tapi lupa tentang kesolehan secara sosial. Di mana di malam hari Bapak Ibu, kita kemudian tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga kita ada yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Kata Nabi, itu bukan umatku. Itu saking pentingnya, Pak. Ini hadis-hadis sosial yang jarang kemudian kita bacakan, jarang kemudian kita amalkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara wal yukrim daifahu. Siapa mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya, hendak dia muliakan tamunya. Ayo Pak.
Bagaimana cara kita selama ini memperlakukan kita punya tetangga? Cara kita kemudian menjamu tamu-tamu kita. Karena ini bagian daripada iman, erat kaitannya. Akhlak memang ini bagian daripada keimanan. Bentuk kepedulian. Bapak-ibu sekalian, saya ingin bertanya. Ada yang pernah kelaparan satu hari? Ada Pak? Ada. Ibu-ibu di atas ada yang pernah merasa kelaparan satu hari, 2 hari? Atau pernah 1 minggu ada? Ada yang pernah kemudian tidur di bawah tenda 1 minggu, 2 minggu ada? Tapi kalau anak-anak pramuka, apalagi anak-anak pendaki gunung, paling mungkin 3 hari. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Betul tidak? Pernah tidur di bawah reruntuhan bangunan? Pernah? Atau ada yang pernah makan makanan yang sudah tercampur dengan tanah? Ada? Atau ada yang pernah makan rumput karena kelaparan tidak ada makanan yang lain? Ada? Itu semua sudah pernah dialami saudara-saudara kita. Palestina sampai hari ini. Mereka bukan lapar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tapi bertahun-tahun Bapak Ibu. Saudara-saudara kita yang di Palestina kelaparan. Mereka tidur bukan di dalam keadaan ruang ber-AC begini, ada kipas anginnya. Mereka tidur sekarang karena rumahnya sudah pada hancur, Pak. Mereka tidur di bawah tenda-tenda. Panas sekali. Ketika dingin, dingin sekali. Itu yang mereka rasakan Bapak ya saudara kita di sana. Saudara-saudara kita ketika mau makan, mereka bingung mau makan apa, tidak ada makanan. Sampai makanan pun yang sudah tercampur Pak dengan debu, dengan tanah, mereka kemudian makan karena tidak ada yang bisa dimakan. Kita mungkin masih bisa pilih-pilih Pak, sarapan pagi kita mungkin boleh nasi kuning, bubur ayam, siang-siang makan coto, malam mungkin makan sate. Masih bisa pilih-pilih menu Pak. Saudara-saudara kita hari ini di Palestina tidak ada pilihan menu. Karena tidak tahu apa yang mau dimakan. Ada pun pembagian makanan tidak cukup. Ayo Pak. Nanti kira-kira di yaumil kiamah ketika kita dibangkitkan nanti di yaumil kiamah dihisab sama Allah, ditanya sama Allah, apa yang telah engkau lakukan dan engkau perjuangkan untuk Palestina? Apa yang kita akan jawab Pak? Ibu, apa yang akan kita jawab ketika ditanya begitu sama Allah? Apa yang kita sudah korbankan? Ya Allah, saya sudah kemudian kirim share-share dan video tentang Palestina. Apa itu cukup Pak? Ya Allah, saya kemudian sudah bersuara di media sosial bela Palestina. Apa itu cukup? Ya Allah, alhamdulillah kami punya tabungan 1 juta, 2 juta. Ya Allah, saya sudah simpang titipkan untuk saudara saya di Palestina. Walaupun mungkin tidak seberapa ya Allah, tapi semoga nanti di yaumil kiamah itu memperingan saya punya hisab, akan dipertanggungjawabkan dari harta yang Allah titipkan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang Allah rezekikan yunfikun, rezekikan, infakkan Pak. Ada hak orang lain harus ditunaikan. Makanya seringkali ada orang yang kemudian kebakaran, ada yang kemudian dicuri, dirampok, karena boleh jadi karena mereka kemudian tidak mau keluarkan hartanya. Itu caranya dipaksa keluar dengan caranya itu. Dirampok, dicuri, kehilangan, kebakaran itu keluar dengan begitu sendirinya Pak. Kalau kemudian ditahan-tahan, ayo Pak. Semoga ini bagian daripada bentuk peduli dan cinta kita kepada Palestina dengan ikut berdonasi Pak. Seberapapun itu kita mampu dan seikhlas-ikhlasnya. Bapak Ibu, kami ada barang lelang. Ada barang lelang kami, semoga ini menjadi pertanda bahwa kita ingin turut andil di dalam bentuk kepedulian kita dengan Palestina. Boleh. Pak, ini ada Al-Quran. Al-Quran Palestina. Kami lelang untuk saudara-saudara kita donasi yang Bapak Ibu keluarkan. Ibu berikan malam hari ini kita akan salurkan. Ya, kita akan salurkan di Palestina. Kita buatkan program sembako.
makanan, ada kami buatkan program air, sanitasi air dan lain sebagainya. Ada banyak program yang telah kami lakukan di sana. Alhamdulillah itu berkat dari donasi-donasi yang terkumpul dari masyarakat Indonesia, terkhusus daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Kami buka lelang Pak, untuk kemudian saudara kita di Palestina. Kita mulai dari lelang untuk saudara kita Palestina 2 juta. 2 juta Pak, ada yang siap 2 juta untuk Palestina. Ibu, ada yang siap 2 juta untuk Palestina? Ada? Ada panitia di atas, ada ya? Ada panitia di atas standby, jika ada silakan berkoordinasi Bu. Ada? 2 juta? 2 juta pertama? Belum? Oke, baik. Jika belum ada, kita lanjut tahapan kedua. Kita buka dengan lelang 1.500.000 untuk Palestina Pak. Semoga dengan diantara huruf-huruf yang kemudian kita baca, dari doa-doa saudara kita yang ada di Palestina, dari anak-anak yang hafal Quran, ada, alhamdulillah ada. 1. Silakan kasih, insyaallah. Semoga diantara seluruh huruf-huruf yang ibu baca ini, insyaallah akan jadi amal jariah dan akan menjadi peringan hisab nanti di yaumil qiyamah, dan akan menjadi saksi nanti bahwa kita adalah orang yang bagian dari peduli dengan Palestina. Ini Pak, ada program kami memberikan makanan siap saji kepada saudara-saudara kita ada di Palestina. Sebutkan nilainya kayaknya. Ada yang mau disebut nilainya? Bu Lili? Tak. Oke. Baik. Untuk bapak-bapak, ada yang siap 1 juta? 1 juta untuk Palestina. Al-Quran untuk dibaca, bisa dipakai menghafal. 1 juta untuk Palestina. Ada ibu di atas? Alhamdulillah, tadi tidak sangka-sangka ternyata ada anak muda kemudian ambil 2 Al-Quran, langsung transfer 7 juta untuk 2 Al-Quran. Masih muda sekali ya. Itu tanda bahwa ya, mungkin dia tersentuh dengan kondisi yang terjadi di Palestina. Ayo Pak, di antara kita ada yang mau lelang lagi 1 juta untuk Palestina? Ibu-ibu di atas ada? Lanjut nanti silakan di atas Ibu Lili. Kedua, alhamdulillah. 2 juta, masya Allah 2 juta Ibu di atas, masya Allah, barakallah. Semoga lancar rezekinya, berkah. Ada lagi, bapak-bapak? Oke, baik. Kita buka lelang yang ketiga. Ya, 500.000 untuk Palestina. Masya Allah, Pamar. 500 bawakan Al-Quran beliau. Ya, sudut di belakang. Mana? Ada lagi 500.000 untuk Palestina. Ayo Pak, ada yang siap? 500.000 insya Allah. 500.000 ini sangat begitu berharga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran, menjadi bagian nanti akan dapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dengan orang-orang yang cinta Al-Quran, cinta dengan Palestina. Kenapa harus kita membela Palestina Pak? Ada banyak alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Palestina adalah kiblat pertamanya umat Islam. Masjidil Aqsa itu kiblat pertama apa? Sebelum Masjidil Haram. Itu adalah sejarah yang tidak boleh kemudian kita lupakan. Yang kedua, Palestina adalah tempat lahirnya para nabi dan rasul, tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Yang ketiga, tanah yang diberkahi. Allazi barakna haulahu linurihu min ayatina. Itu tanah yang diberkahi Palestina. Yang keempat Pak,
Kalau kemudian kita sholat, datang kemudian ke sana di Masjid Al-Aqsa dalam rangka kemudian menunaikan ibadah, tidak lain ketika kita keluar dari Masjid Al-Aqsa itu, selesai sholat, maka kita diampuni dosa kita sama seperti orang yang terlahir seperti bayi. Maka bercita-citalah dan niatkan Pak. Sebanyak apapun dosa yang kemudian kita lakukan ketika datang ke sana menunaikan sholat, kita keluar kembali seperti seorang bayi. Habis dosanya, hapuskan dosanya. Ayo Pak, ada lagi? Bersiap untuk saudara-saudara di Palestina, 500.000 untuk Palestina. Ibu-ibu ada? Silakan berkoordinasi. Ada panitia? Ada satu orang, Masya Allah. Alhamdulillah lagi ada lagi satu orang tuh ibu-ibu. Bapak-bapak ada lagi? 500.000 untuk Palestina. Nah. Ada lagi Pak, ini ada Sel Palestina. Sel Palestina 300.000 untuk Palestina. Ada? 300.000 untuk Palestina. Ada? Sel? Ada? Yang siap? 300.000 untuk Palestina. Ada Ibu? Sel Palestina 300.000 untuk Palestina. Ada? Ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak-bapak ada? 300.000 untuk Palestina. Masya Allah. Baik. Terakhir kita 200.000 untuk Palestina. Ayo Pak. Semoga harta-harta yang kemudian kita infakkan, alladzina, Masya Allah, ada satu Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Ya, berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit Pak. Hari ini kemudian kita infakkan, kita keluarkan, mungkin hilang uang kita Pak, kita keluarkan, tapi masih insya Allah bisa ada waktu untuk kemudian mencari lagi penggantinya. Saudara-saudara kita di Palestina tidak waktu kemudian bekerja dan mencari uang, mereka setiap hari kemudian dibombardir Pak, ditembaki, tiada lagi yang kemudian bisa peduli kecuali kita dari Indonesia, dari Makassar. Ayo Pak, ada lagi 200.000 kedua, Shell Palestina. Ada? Oke. Ibu-ibu di atas boleh? Masya Allah. Bu Lili ada nih di depan. Shell 200.000. Ya, ada. Masya Allah, depan saya nih di atas tengah. Bu Lili. Oke, silakan ibu-ibu. Boleh nanti setelah ini, enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu enggak mungkin enggak bawa uang hari ini, boleh ditransfer Pak. Nanti kami titip rekening, boleh nanti ditransfer. Jika bukan belum hari ini, besok, lusa, boleh kapan-kapan saja Pak. Kantor kami ada di Veteran D3. Kapan-kapan saja boleh nanti transfer. Kalau bukan belum ini, mungkin bulan depan atau kapan semampu Bapak dan kapan ada rezekinya. Semoga itu nanti insya Allah persaksian kita nanti di hadapan Allah bahwa kita masih peduli dengan saudara kita Palestina. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan segala kemudian pengorbanan dan harta yang Bapak Ibu infakkan. Insya Allah Allah akan tebus dan ganti jauh lebih baik daripada apa yang Bapak Ibu infakkan. Terima kasih banyak dari kami, insya Allah semoga berkah untuk semuanya. Terakhir, ayo kita berdoa. Semoga insya Allah saudara kita Palestina segera menang dan insya Allah dimerdekakan dan kita sama-sama nanti berbondong-bondong nanti sholat berjamaah nanti di Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak dan Ibu serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Lembaga Zakat Nasional Lembaga Manajemen Infak Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Al-Ustadz Bapak Suwardi SPDI MPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Yang tadi beliau juga rangkaikan dengan fundraising untuk penggalangan dana saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melihat sejenak. Ini mohon maaf ibu-ibu yang berada di lantai 2 karena fasilitas masjid kita belum bisa menampilkan di atas. Insya Allah doakan semoga masjid kita juga nanti bisa, kita sudah rancang bisa muncul TV di depan kiri kanan, di atas juga kiri kanan.
dengan biaya dihitung-hitung kurang lebih 100 juta. Doakan supaya bisa termuncul juga di atas TV 75 inci di kiri kanan supaya bisa juga dilihat pemateri kita atau aktivitas yang berada di lantai 1. Selanjutnya kita akan melihat pemutaran video dokumen. Sorry. Oh, iya. Intinya kita akan masuk di acara inti kita akan mendengarkan kajian tabligh akbar yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muzamil Hasbullah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Kurang lebih 1 jam beliau akan menyampaikan taujihat yang diselingi dengan tanya jawab nanti kepada para peserta. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid, takmir Masjid Ar-Rahman, imam, khatib, muadzin. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, asatidzah. Yang saya hormati dan saya muliakan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan seluruh jamaah semuanya yang bisa saya sebut satu persatu, yang gelar tak saya sebut nama. Kemudian ayah bunda yang berbahagia, adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini umat Islam dunia bersyukur karena saudara-saudara kita di Gaza saat ini telah mendapatkan gencatan senjata, walaupun kita nggak tahu itu bertahan berapa lama, namun sangat-sangat kita syukuri seenggaknya genosida sudah berhenti dan saudara-saudara kita bisa mendapatkan bantuan untuk melanjutkan kehidupan. Kembali ke rumah masing-masing, namun perjuangan kita belum berhenti karena sejak 2 tahun yang lalu operasinya disebut Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa. Berarti tujuannya adalah membebaskan Masjidil Aqsa yang hari ini masih dalam cengkraman Zionis la'natullah. Kenapa kita harus membela saudara-saudara kita yang ada di Gaza khususnya? Kita harus berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Namun yang sebenarnya menjadi poin utama kita adalah bebasnya Masjidil Aqsa. Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita sebelum ke Baitullah, lalu bumi para nabi yang diberkahi sekelilingnya, tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titik kumpul yaumil mahsyar,
setelah hari kiamat nanti, itu semuanya ada di Baitul Maqdis, ada di Masjidil Aqsa. Itulah kenapa kita harus memperjuangkannya. Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang paling afdal untuk kita kunjungi setelah Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Oleh karena itu jamaah semuanya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengambil peran dalam perjuangan ini semampu kita. Perjuangan kita bukan dengan fisik, bukan dengan tenaga. Kita tidak berjihad di sana dengan jiwa kita. Namun kita bisa berjihad dengan harta kita, dengan doa kita, dengan kepedulian kita, dengan gerakan boikot kita. Itu harus menjadi pilihan amal yang kita istiqomahkan saat-saat ini. Jangan kasih kendor. Jamaah semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perjuangan lain yang bisa kita lakukan untuk kemenangan umat Islam? Karena hari ini umat Islam banyak, kurang lebih 2 miliar jiwa. Namun kata Rasulullah SAW, di akhir zaman umat Nabi memang rame, tapi kualitasnya seperti buih di lautan, nggak ada kekuatan. Apa sebab kemunduran? Apa sebab kelemahan umat Islam? Kata para ulama ada beberapa faktor. Yang pertama, munculnya penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Yang kedua, perpecahan, sulitnya bersatu karena disebabkan perbedaan mazhab, perbedaan harokah, perbedaan ulama yang jadi panutan, perbedaan ormas atau organisasi. Umat Islam sulit bersatu. Di saat itulah kita kehilangan kekuatan dan mengalami kemunduran. Lalu yang ketiga sudah pasti, karena umat ini jauh dari kitab sucinya, jauh dari Al-Quran. Padahal satu-satunya cara kita untuk mengalahkan Zionisme hari ini adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dekat yang seperti apa? Nanti akan kita bahas. Tahu dari mana? Ada seorang ulama yang menyampaikan, ketika Allah berfirman di Quran surah Al-Isra dari ayat pertamanya. Ayat pertamanya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia, Allah, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ayat kedua berbunyi, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Ayat 1 tadi Allah mengisahkan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Ayat kedua Allah mengisahkan Nabi Musa dan Bani Israel. Kalau kita teruskan sampai ayat ke-8, itu konteksnya masih Nabi Musa dan Bani Israel. Bahkan sampai Bani Israel itu Allah sampaikan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Ulama beda-beda pendapat tentang maksud berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Ada ulama yang berpendapat jangan-jangan yang dilakukan oleh Zionisme hari ini, oleh orang-orang Yahudi Zionis hari ini,
itulah kerusakan yang Allah maksud di ayat ini. Karena sekarang udah dekat dengan akhir zaman. Allahu a'lam. Ayat 2 sampai ayat 8 Allah berkisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Dan keturunan Bani Israel yang menyimpang, yang dimarahi Allah, al-maghdubi alaihim yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, itulah yang disebut dengan umat Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Itu umat Yahudi. Umat Yahudi dulu tahu bahwa akan hadir Nabi akhir zaman, penutup semua nabi di Madinah. Mereka udah tahu, makanya orang-orang Yahudi di Madinah dulu sebelum Rasulullah hijrah udah ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khuiraizah. Karena mereka udah tahu nanti akan muncul nabi terakhir di situ. Tapi karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan mereka, bukan dari kaum mereka, bukan dari golongan mereka, mereka nggak mau ikut, mereka nggak mau beriman. Sebenarnya orang Yahudi itu tahu bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang terakhir. Tapi karena kesombongan mereka, mereka nggak mau ikut. Orang Yahudi itu kayak tahu yang benar, tapi nggak mau ngikut mereka. Itulah al-maghdubi alaihim. Allah marah kepada golongan yang seperti itu. Kalau ad-dallin, nggak ada ilmu, tapi berbuat sesuatu. Kalau siratal mustaqim, orang berilmu mengamalkan ilmunya. Al-maghdubi alaihim, tahu ilmunya, nggak mau diamalin. Ad-dallin, sesat, beramal tanpa ilmu. Gitu. Itu ad-dallin itu Nasrani, al-maghdubi alaihim itu Yahudi, siratal mustaqim itulah kaum muslimin. Itu penjelasan dari ulama. Nah, kembali lagi ke surah Al-Isra. Ayat pertama tadi tentang Rasulullah, tentang umat Islam. Ayat 2 sampai ayat 8 itu tentang orang-orang Yahudi. Cikal bakalnya orang-orang Yahudi yang berbuat kerusakan, Bani Israel. Karena nggak semua Bani Israel itu tercela, nggak semua Bani Israel itu dilaknat Allah, hanya yang menjadi umat Yahudi saja. Hari ini Zionis mendirikan negara haram namanya Israel, mereka kamuflase. Kalau Bani Israel itu dimuliakan Allah sebenarnya dalam Al-Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah nyuruh Bani Israel untuk ingat-ingat nikmat Allah karena Allah telah melebihkan mereka dari umat yang lain pada masanya. Kalau sekarang udah enggak lagi. Tapi mereka masih merasa mereka adalah umat pilihan gitu. Mereka paling baik, di luar mereka itu kayak binatang. Makanya mereka enggak segan-segan membunuh saudara-saudara kita, menggenosida, menzolimi, merampas tanahnya dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Setelah Allah membahas Bani Israel, ayat ke-9 Allah kembali membahas orang-orang yang beriman. Namun ketika Allah membahas tentang orang-orang yang beriman, Allah membukanya dengan kalimat Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan kebaikan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Udah selesai pembahasan Bani Israel, Allah membahas orang beriman. Tapi Allah membuka ayat 9 itu dengan Inna hadzal Qur'an. Kata ulama, seolah-olah Allah mau ngasih tahu kita, cara mengalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, hanyalah dengan kita benar-benar kembali kepada Al-Quran yang membawa kita kepada jalan yang paling lurus. Inna hadzal Qur'an. Ayat 1 dan ayat 9 terpisah oleh kisah Bani Israel. Ketika Allah kembali ke pembahasan tentang kita, Allah membukanya dengan Inna hadzal Qur'an. Berarti nggak ada cara lain selain kita kembali benar-benar ke Al-Quran. Umat Islam hari ini jauh dari kitab sucinya. Itu adalah fakta. Kalau kita melihat data, BPS merilis statistik
bahwa 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Al-Quran alias tidak bisa mengaji. 2/3 umat Islam di negeri kita nggak kenal kitab sucinya, nggak bisa baca. Bukankah Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia? Tapi 2/3-nya jauh dari kitab sucinya, bahkan nggak mampu membacanya. La haula wala quwata illa billah. Gimana kita berharap keberkahan untuk bangsa kita? Bukankah bangsa kita dari dulu kayaknya banyak banget ujiannya ya? Kalau kita lihat berita, kayaknya lebih banyak berita negatif daripada berita positif. Berapa tuh proporsinya kira-kira? Ayah bunda, jamaah sekalian, apakah ini tanda bahwa keberkahan sedang Allah cabut dari negeri kita? Allahu a'lam. Kita nggak usah salahkan siapa-siapa. Mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri. Karena Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami curahkan berkah dari langit dan bumi. Maka kalau berkah hilang dari negeri kita, kok mafia koruptornya banyak, kok hukumnya tajam ke bawah tumpul ke atas misalnya, kok kesejahteraan belum merata, kok ini kok itu, masih banyak problem bangsa yang mudah-mudahan segera ada solusinya, mudah-mudahan segera Allah turunkan keberkahannya. Tapi mari kita muhasabah, mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita penyebabnya. Karena kita jauh dari Al-Quran. Sebab Quran itu turun sepaket dengan berkah, itu janji Allah. Allah berfirman di Quran surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad bersama dengan keberkahan. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, kata Imam Al-Ghazali. Ada banyak keberkahan, ada banyak kebaikan dalam keberkahan. Gimana tuh kebaikan? Ya, misal aja, kalau umur kita berkah, berarti banyak yang baiknya, dihabiskan untuk kebaikan, untuk ibadah, bukan maksiat, apalagi bukan sia-sia, apalagi maksiat. Kalau harta kita berkah, yang sedikit cukup, yang banyak nggak bikin lalai, yang sedikit bersyukur, qanaah, yang banyak nggak pelit, nggak flexing, nggak pamer, nggak bangga-banggain, malah dia gunakan di jalan Allah, berinfak, zakatnya nggak lupa, sedekahnya luar biasa, wakafnya jor-joran gitu, yang mengalirkan pahala jariah selamanya. Itu kalau harta barokah. Kalau rumah tangga berkah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Orang baru nikah, itu doanya dari Rasulullah. Semoga berkah saat kamu bahagia. Enggak lupa bahwa dunia ini cuma sementara. Gimana caranya selamanya di surga? Semua berkah juga saat berduka. Kalau ada masalah, ada konflik, semoga membawa kebaikan juga. Artinya kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki agar kita lebih baik untuk pasangan kita. Karena menikah itu adalah ibadah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Intinya, kalau sesuatu dihinggapi, diliputi keberkahan, pasti ada banyak kebaikan di dalamnya. Maka kalau bangsa kita hari ini, kok kayaknya lebih banyak ujiannya, lebih banyak musibahnya, lebih banyak berita negatifnya daripada positifnya. Boleh jadi ini tanda Allah cabut sebagian dari keberkahannya. Maka mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri. Apakah jangan-jangan kita adalah penyebabnya? Karena kita jauh dari kitab suci. Karena kita jauh dari Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran itu turun sepaket dengan berkah. Maka kalau kita dekat dengan Quran, harusnya hidup kita berkah. Lalu kenapa hidup kita ini banyak masalah? Jangan-jangan karena umat Islam di negeri ini jauh dari kitab sucinya. Allahu a'lam bishawab. Dan ayatnya belum selesai. Kalau kita lanjutkan ayatnya, liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati. Belum sempurna kebaikan Quran, keberkahan Quran sebelum kita mentadabburi Al-Quran. Hari ini banyak gerakan tadarus Al-Quran.
mengkhatamkan Quran, misalnya One Day One Juice yang terkenal kan. Ada gerakan tahfizul Quran di mana-mana, Masya Allah, tabarakallah. Pak Haji punya rumah tahfiz juga kan ya? Pak Haji Babin Kamtipmas nih, Pak Haji apa? Apa? Oh ya, Pak Haji Muhammad Rais nih. Ini mata saya agak blur, agak minus dikit, jadi kurang kelihatan. Tahfizul Quran di mana-mana, bahkan sejak 10 tahun terakhir itu, Masya Allah, tabarakallah ya, itu hal yang patut kita syukuri. Namun yang jarang kita nemukan di negeri ini apa? Gerakan tadabbur Al-Quran. Kalau gerakan berantas buta huruf Quran, ada. Gerakan mengkhatamkan Quran, banyak. Gerakan menghafal Quran, banyak. Gerakan murajaah, ada. Tapi gerakan tadabbur Quran itu jarang. Padahal jamaah, mentadabburi Quran itu adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Apa itu tadabbur? Memahami Quran, merenungi Quran. Itu kewajiban setiap kaum muslimin. Apakah kita harus jadi ahli tafsir supaya memahami Quran? Itu yang terbaik. Tapi kan nggak realistis ya. Nggak semua kita ditakdirkan menjadi ulama, menjadi mufassir, menjadi ahli tafsir. Harus serius belajar agama untuk menjadi mufassir, karena nggak boleh sembarangan menafsirkan Quran. Tapi setiap kita diwajibkan oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Apa bedanya tadabbur dan tafsir kalau begitu? Tafsir itu menjelaskan isi kandungan Quran secara detail, apa hikmahnya, pelajarannya, dikaitkan dengan asbabun nuzulnya, menjelaskan isi kandungan Quran itu tafsir. Itu tugasnya ulama, nggak boleh sembarangan. Kita menerka-nerka tentang maksud atau makna Al-Quran, nggak boleh. Tapi kalau mentadabburi Quran, kita berusaha memahami Quran, itu kewajiban setiap kaum muslimin. Kalau begitu, tafsir adalah tools untuk kita memahami Quran. Nah, terjemah Al-Quran itu adalah tafsir yang sederhana, tafsir yang ringkas. Karena yang nyusun terjemah Quran juga ulama kan. Kalau di negeri kita harus dengan ACC Kemenak. Berarti kita orang awam ini, cara termudah untuk mentadabburi Al-Quran adalah dengan membaca terjemahnya. Pertanyaan saya, di antara jamaah yang hadir di sini, ada nggak yang pernah khatam Quran seumur hidup 1 kali aja, plus dengan artinya, bersama dengan terjemahnya? Ada yang pernah? Boleh angkat tangan? Nggak usah takut riak ya, ini untuk menjadi inspirasi bagi yang lain. Ada yang pernah? Gimana kalau diiming-imingi yang pernah dapat hadiah umroh? Bila mampu, boleh berangkat bareng saya. Bayar sendiri. Ada yang pernah? Sejauh itu loh kita dari Quran. Gimana kita berharap keberkahan? Tapi memang kabar baiknya, kita dengerin Quran aja, nggak ngerti apa yang kita dengar. Rahmat Allah turun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang Allah. Kita dengerin Quran aja, Allah sayang sama kita. Itu kabar baiknya. Padahal kita nggak ngerti apa yang kita dengar. Lalu ketika kita membacanya masih terbata-bata, falahu ajran, pahalanya double. Pahala membaca dan pahala belajar. Baik banget ya Allah ya. Kalau udah lancar, allazi yaqra'unal Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu ditemenin sama malaikat-malaikat yang mulia. Keren ya. Kita baca Quran aja nggak paham, 1 hurufnya alfu hasanah, 10 kebaikan. Apalagi kalau kita hafal, itu keutamaannya lebih besar lagi. Tapi ingat, kebaikan-kebaikan Quran belum sempurna sebelum kita mentadabburinya. Karena Quran itu Allah turunkan untuk hati kita. Bukan sekedar untuk lisan kita, bukan hanya untuk telinga kita, bukan hanya untuk akal kita, tapi Quran itu Allah turunkan untuk hati kita. Gimana supaya Quran itu sampai ke hati?
Tadabbur kuncinya. Apa buktinya? Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka yang terkunci. Kalau orang nggak mau merenungi Quran, nggak mau mentadabburi Quran, hatinya udah terkunci, nggak bisa dimasukin hidayah lagi. Quran turun untuk hati kita. Maka bacalah Quran, dengarlah Al-Quran, supaya Al-Quran itu sampai ke hati kita. Caranya, tadabburi makna. Tadabburi makna Al-Quran, supaya Al-Quran sampai ke hati. Itulah pentingnya tadabbur. Dabara itu artinya belakang. Tadabbur, kita selalu ada di belakang Quran. Kemanapun Quran pergi, kita ikuti. Kita buntutin, kita ekorin. Maksudnya kita pahami Quran supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan. Itulah tujuan tadabbur. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Quran kalau kita tidak memahami Quran sebelumnya? Cara memahami Quran, baca tafsir para ulama, hadir di majelis ilmu mereka, khususnya kajian-kajian tafsir. Lalu paling simple, paling minimal adalah membaca terjemah. Walaupun itu juga belum cukup, belum sempurna. Kalau ada yang bingung, tanyakan kepada ulama. Jangan menarik kesimpulan sendiri. Tadabbur Al-Quran. Penting sekali tadabbur Al-Quran. Karena jamaah semuanya yang disayang oleh Allah SWT, Quran itu nikmat dengan irama. Tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Saya waktu kecil senang mengaji, senang menghafal Quran, murajaah, itu gara-gara irama. Kan kalau kita baca Quran, baik mujawwad ataupun murattal, saya pribadi lebih senang murattal karena lebih aplikatif. Ya, menghafal Quran, ziyadah, murajaah itu murattal. Memimpin sholat jadi imam, murattal. Saya senang murattal. Walaupun masa kecil saya juga belajar mujawwad, ikut musabaqah, saya memahami berbagai irama, maka saya contohkan irama-irama Quran dengan genre murattal. Ada irama bayati, bayati asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Jiharkah atau ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bukan, itu nahawan, sorry. Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jiharkah atau ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kalau ngaji iramanya yang mana? Kepake semua, Masya Allah. Luar biasa. Allah barik fikum. Nah, mungkin nggak semua bisa irama, tapi nikmat nggak dengerin Quran dengan irama? Nikmat nggak? Dengerin Quran yang berirama, nikmat. Ngaji dengan irama, enak, ya nggak? Tapi senikmat-nikmatnya irama, jauh lebih nikmat tadabbur makna. Percaya nggak? Senikmat-nikmatnya irama, masih jauh lebih nikmat tadabbur makna. Ketika dulu Rasulullah SAW baru selesai berjihad, pulang berperang, nama perangnya Zatur Riqa. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, markas kaum muslimin, kondisi sudah malam hari, gelap. Semua pasukan kelelahan, kecapean, luka-luka, sehingga Rasulullah mengistilahkan seluruh pasukan di sebuah lembah. Kenapa lembah? Karena dikelilingi oleh bukit yang menjadi benteng pertahanan. Lalu Rasulullah menunjuk dua orang anak muda untuk jaga malam, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir.
Abbad dan Ammar. Mereka bikin kesepakatan, kalau bahasa kita kurang lebih, bro, kita jaga malamnya gantian ya. Karena sama-sama capek nih, kalau ketiduran bahaya nanti. Mending kita shift-shiftan aja. Ya udah siapa duluan? Aku aja yang jaga duluan ya, kata Abbad. Ammar kamu tidur, nanti tengah malam aku bangunin kamu, kita tukeran shift. Oke, siap, laksanakan. Istirahat Ammar bin Yasir, yang jaga malam Abbad bin Bishr. Karena kondisi malam hari sunyi, aman terkendali, dia jaga malam sambil qiyamul lail, sambil sholat. Allahu Akbar. Sholatnya begitu khusyuk, dia baca Al-Fatihah, lanjut surah Al-Kahfi menurut riwayat. Lalu tiba-tiba ada musuh yang lewat sedang berpatroli. Menggunakan kudanya. Dia hentikan kudanya, lewat dari kejauhan dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri mematung, lagi sholat. Didekati pelan-pelan, lewat remang-remang cahaya rembulan, ketahuan kalau ini adalah muslimin. Dari atributnya, ini muslimin nih. Nggak didekatin lagi sama si musuh. Dia ambil panah, dia bidik ke arah Abbad yang lagi sholat, nancap di tubuhnya. Kena, tepat sasaran. Tapi anak panahnya langsung dicabut. Muncrat darahnya. Sholatnya tetap lanjut. Sakit nggak kena panah? Sakit ya? Lebih sakit lagi nyabut panah. Ya, karena mata panah itu runcing, membesar ke belakang dan tajam juga. Dicabut, robek dagingnya, muncrat darahnya, ditembak yang kedua, kena lagi, dicabut lagi, yang ketiga kena lagi, dicabut lagi. Sampai 3 kali. Karena dia udah lemas, maka dia tuntaskan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia menuju ke tempat Ammar istirahat. Dengan susah payah dia merangkak. Lalu ketika dia bangunkan temannya, bro bangun, gua udah sekarat nih gitu. Karena dia, kalau dia nggak khawatir berkhianat dengan amanah Rasulullah, maka dia nggak menuntaskan sholatnya. Dia membiarkan dirinya mati syahid aja di situ lagi sholat. Gitu. Tapi berhubung Rasulullah amanahin dia buat jaga malam, maka dia menuju ke tempat Ammar, bangunin gitu. Bro bangun. Ammar begitu bangun melihat darah udah berceceran, kaget kan? Ada apa ini? Ada musuh ya? Kenapa nggak bangunin dari tadi? Kenapa baru bangunin sekarang? Apa jawaban Abbad? Sesungguhnya aku tidak mau memutus nikmatnya bacaan Al-Quranku dalam sholat tadi. Itu kata Abbad. Masya Allah, emang boleh senikmat itu? Nggak ada riwayat, apakah baca Qurannya pakai irama jiharkah, kurdi, nahawan, nggak ada. Situasi perang kayaknya bacaannya sir gitu loh. Nggak mungkin jahar keras-keras. Lalu nikmatnya dari mana? Bukan dari irama. Pasti dari tadabbur makna. Karena iman sahabat Nabi itu kan level kualitasnya luar biasa ya. Ditambah lagi mereka memahami Quran. Sebab Quran adalah mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, tongkat membelah lautan, menjadi ular. Karena yang lagi ngetren zaman itu sihir. Tapi tongkat Nabi Musa cuma ada waktu itu aja. Mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Karena yang lagi ngetren zaman itu adalah pengobatan, kedokteran. Tapi cuma pada masa itu aja. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung adalah Al-Quran. Sebabnya yang lagi ngetren di zaman Rasul dulu adalah syair. Begitu Quran turun, keindahannya mengalahkan syair-syair yang ada. Dan hari ini kita masih bisa melihat mukjizat itu. Kita bisa teliti, bahkan Allah nantangin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Seandainya kalian ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, coba kalian buat satu surah yang semisal Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Enggak ada yang mampu, enggak ada yang sanggup. Dan Quran itu kalau kita benar-benar mempelajarinya dengan serius, dengan ilmu nahwu saraf, ilmu balaghah, Quran itu bahasanya indah banget. Bahasanya benar-benar mukjizat. Susunannya mukjizat, maknanya mukjizat, ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya mukjizat. Kalau kita kupas panjang ini. Tapi makin seseorang mentadabburi Quran,
makin terbukti bahwa Quran itu benar-benar kalamullah. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Quran? Seandainya Quran itu berasal dari selain Allah, pasti akan ada banyak sekali kekeliruan, pertentangan di dalamnya. Tapi nyatanya betapa banyak hari ini misionaris-misionaris yang berusaha mencari kelemahan Al-Quran, namun nggak dapat. Yang ada malah di tengah jalan dia lagi belajar Al-Quran, dapat hidayah, masuk Islam. Quran itu indah banget. Maka wajar seorang sahabat muda, Abbad bin Bishr, ketika sholat membaca Al-Quran, lalu tubuhnya kena panah. Kenikmatan Al-Quran mengalahkan rasa sakit kena panah. Quran nikmat dengan irama, tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Jamaah semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran itu solusi untuk semua permasalahan hidup kita. Termasuk hari ini, gimana cara kita mengalahkan Zionis? Mengalahkan umat Yahudi akhir zaman yang menzalimi umat Islam. Gimana caranya? Itu udah dikasih tahu sama Allah dalam Quran. Bukalah Quran surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu surah Yahudi Bani Nazir kalau saya nggak salah. Jadi memang dalam surah Al-Hasyr itu Allah menceritakan tentang gimana sih karakter orang Yahudi itu. Kita menyangka mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah gitu. Nih, saya buka ya surah Al-Hasyr. Biar kita tahu gitu. Allah kasih tahu, kenapa mujahidin di Gaza mereka hafal Quran. Makanya mereka tahu betul untuk memenangkan pertempuran melawan IDF. Sampai hari ini mereka nggak bisa dikalahkan. Bukan IDF ya, mujahidin di Palestina, semua fraksi bersatu nggak bisa dikalahkan sama IDF hari ini. Padahal senjatanya homemade rakit sendiri, udah diblokade udah puluhan tahun. Belajar dari mana kalau bukan dibimbing sama Allah? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka punya sistem IT yang rapi, setiap kali berhasil misalnya ngancurin tank-tank Merkava yang katanya tercanggih di dunia, ada kamera 360 derajat, tapi kok bisa dihack, bisa dihancurin sama mujahidin, langsung satu orang bahkan ya lari nempelin bom gitu. Kok bisa gitu, nggak terdeteksi? Selain memang ditolong sama Allah ya, sambil baca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun gitu. Kita sering lihat kan aksi-aksi heroik seperti itu, gimana roket Yasin 105 itu bisa melelehkan tank-tank mereka gitu. Masya Allah, tabarakallah. Di tengah keterbatasan kok bisa mereka memenangkan pertempuran? Karena frustasinya tentara IDF gak bisa ngalahin mujahidin, mereka hilang, tiba-tiba mau diserang hilang, udah masuk ke terowongan. Kapan ngegalinya? Gimana bikinnya gitu? Rapi banget gitu militernya mujahidin di tengah keterbatasan gitu. Gak bisa dikalahkan oleh IDF. Makanya tentara IDF frustasi, mereka ngebombardir masyarakat sipil, bunuh-bunuhin perempuan, anak-anak, karena mereka stres nggak bisa ngalahin mujahidin. Kalau perang yang fair di darat, kalah tentara Zionis itu. Padahal senjatanya lengkap luar biasa, dididik kayak gimana gitu. Tapi nggak bisa ngalahin mujahidin. Apa rahasianya? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Di Al-Quran udah Allah kasih tahu gimana sih perangainya orang-orang Yahudi. Itu ada di Quran surah Al-Hasyr yang saya sampaikan tadi. Musuh itu nggak kuat. Tapi hari ini umat Islamlah yang lemah, kehilangan kekuatannya. Sebab apa? Sebab tidak bersatu. Di surah Al-Hasyr ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Jadi kunci kekuatan umat Islam itu dari persatuan hati dulu. Sebelum persatuan barisan, persatuan kekuatan, harus ada persatuan hati dulu di antara kaum muslimin. Maka selama persatuan hati-hati kaum muslimin ini belum terwujud, kekuatan umat Islam itu belum maksimal, belum optimal. Kita ini umat yang kuat kok. Cuma kehilangan kekuatannya karena enggak bersatu. Itu Allah kasih tahu di surah Al-Hasyr. Nanti Allah kasih tahu dulu, Allah kasih tahu lagi karakter mereka. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka, orang-orang Yahudi, tidak akan memerangi kalian secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Permusuhan antar sesama mereka sangat hebat. Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Hal itu disebabkan